Jadi kalau di waktu node nan dulu ya, nanda memang ada n, jadi ada not under karena inversinya ada. Kemudian ya, saya jelaskan bagaimana memang mulai dari gerbang, kalau kita tahu tabel kebenaran sendiri, sudah tahu kita membedakan ada pull up dan ada pull down, jaringan pull up, jaringan pull down, dan masing-masing seperti dalam skematik Nanda ini, yang pull up terdiri atas PMOS, kalau pull down terdiri atas NMOS. Jadi setiap kali kalau dalam tabel kebenaran saya melihat ada seperti ini saya ini. Oh, ini sudah 0. Ini 6. Jadi saya dapat 0. Saya tahu ini NMOS-nya yang on. Jadi dari sini, ini langkah pertama. Kemudian saya harus lihat inputnya. Dan kalau untuk NMOS, saya harus lihat yang satu untuk gerbang. Jadi inputnya, karena dia on jika ada gerbangnya ada satu. Nah, ini hubungan satu-satu sama dengan seperti gerbang Anda dari seri, atau sebelumnya kita di sini terbangkan ya, kalau hubungan ini PMOS-nya, kalau NMOS ini ya, kalau ada hubungan NMOS seri, nah kalau mau X ke Y transfer seperti ini, pasti kedua-duanya harus on. Jadi dia seperti ada hubungan logika Anda. Kalau untuk paralel, kita memang seperti ke OR. Ya, kalau dia nanti bisa salah satunya jalur. Ya, kalau ini sudah dimengerti, nanti memang kalau, ya seperti tadi, kalau dalam bahasanya kita jelaskan hubungan input seperti kedua-duanya harus on. Jadi itu seperti seri. Dan ini memang kita lihat pull down-nya seri. Berbalik untuk PMOS-nya. Nah, PMOS-nya, kalau saya lihat dari output-nya, 1. Nah, ini memang ke PMOS. Ada 3. Kalau untuk PMOS-nya nanti saya lihat nolnya. Nolnya di sini seperti kalau hubungan logika OR, karena salah satunya harus on. Berarti dia lebih ke OR, logika hubungan logika OR, berarti dia paralel. Ya, kemudian kalau memang sudah membuat skematik, tinggal ditransfer sekarang ya, tabel kebenaran ke skematik, baru ke layoutnya. Saya coba saja melihat nanti ada semacam, kalau kita ada drain, maaf salah, terbalik pastinya. Ini, jadi kita dari source-nya mungkin di sini, source, drain. Kemudian sini lagi source, drain. Jadi source-nya selalu terhubung. Kalau untuk NMOS-nya dia ke ground, kemudian dia transfer ke drain. Kalau drain-nya nanti terhubung menjadi source-nya untuk hubungan seri. Kemudian dia transfer lagi ke drain, dan drain ke output-nya. Dan dalam layout di sini, ya kalau mau lihat, memang nanti di sini terdapat ini source-nya. Untuk NMOS ada drain, lagi ada source,
ada drainnya, dan kalau ini nanti sudah ke outputnya di sini. Ya, kalau sudah mengerti hal seperti ini sudah luar biasa, karena sekarang sebenarnya bisa merancang semua gerbang logika. Ya, tidak cuma gerbang logika dasar, karena prinsipnya sama. Cuma lebih gampang untuk gerbang logika dasar. Kalau nanti menjadi gerbang logika kompleks atau yang lain, mungkin sedikit lebih rumit. Ya, saya tidak ulangi prinsipnya untuk NOR. Ada yang punya mic-nya on. Mohon ditutup. Tidak tahu. Ya, terima kasih. Ya, untuk NOR bisa sama. Sebenarnya kita langsung melihat ini ya dia terbalik. Ya, dia punya karena NOR dan NAND. Kalau melihat tabel kebenaran ini, ya dia 1000. Kalau yang Anda mohon ditutup. Atau ada yang mau tanya? Bisa, kalau tapi harus tanya. Oh, ini NOR, kalau NAND dia seperti ini ya. Dan nanti dia 0, 1, maaf. NOR, kalau Anda dia nanti 0, 1 yang salah di sini. Begini ya. Yang Anda-nya. Dan notnya ya, dia cuma ada satu input not. Oke. Ada satu hal, karena waktu kita melihat ini kita mau melihat ya kita pilih ukuran khususnya W dan N. Ya, W. Kalau L selalu sama dengan L min. Ya, tapi bagaimana Wn dan Wp untuk transistor, untuk gerbang logika NAND dan NOR untuk mendapat timing yang simetris. Ya, masih ingat di sini? Ya, sebenarnya timingnya kalau untuk TP yang turun, jadi logika 1 menjadi 0, dia perlu lebih cepat daripada naik. Ya, untuk mendapat yang simetris, kira-kira bisa faktornya 2 atau sampai 3 kali PMOS-nya. Kemudian kalau untuk ini untuk NAND dan NOR bisa juga lebih, maaf ya, mungkin bisa lebih daripada 2 input, bisa juga 3 input. Ya, kalau NOR dan NAND 3 input, ya kalau nanti pasti di sini semua nolnya terus. Jadi dia cuma 1 kali, dia 1 nanti kalau NOR ya. Jika semua inputnya 0, seandainya masih ada C, ya, ada 0, ini mungkin 0, 0, 0. Nah ini cuma pada kondisi ini, kondisi input ini dia 1. Kalau 3 input, ya, pasti nanti dia ada lebih banyak kombinasi input lagi. Tapi dia sama seperti ini. Kalau untuk NAND ya, dia yang cuma 0 jika kedua-duanya 1. Ini nanti ya, ke semua input. Yang ketiga, keempat juga 1. Nah, berarti nanti kita tambah seri di sini dan tambah paralel. Ya, dan nanti kalau ada nanti tambah 1 transistor seri di sini dan tambah paralel di sini. Ya, ke ground-nya dan ke output-nya di sini. Kalau mau yang nanti ke C, misalnya ya.
Jadi bagaimana nanti khususnya yang seri. Kalau paralelnya kita sudah melihat mungkin di sebelah kanan di sini, mungkin saya pakai terus pakai biru saja, warna biru. Sebenarnya karena nanti kita ingin mendapat timing yang sekecil atau sebesar penunda transfer gerbang logika inverter, inverter optimal. Ya, kalau untuk rekomendasi inverter, memang sudah mendapat yang seperti ini, betul? Ini untuk inverter. Jadi memang L-nya selalu L-min. Kita memang tahu L-nya kita ingin memakai yang terkecil supaya karena di denominator, jadi di bawah nanti arusnya sebesar mungkin. Cuma dengan kita nanti main dengan W, N dan WP. Dan kalau yang kritis sebenarnya kalau memang kalau untuk kita kembali ke hubungan paralelnya bisa satu transistor on atau dua atau semua transistor bisa on. Tapi yang paling kritisnya adalah jika cuma satu yang on. Jadi yang kita anggap yang ini off-nya. Jadi cuma ini on. Berarti satu yang on. Ya, on-nya. Nah, berapa besarnya harus W? Nah, ini sama dengan W inverter. Ya, kalau ada dua on, ya lebih bagus karena memang dua bisa arusnya dua kali, ya dua kali lipat, tapi yang kritis jika satu transistor aja yang on. Jadi untuk hubungan paralel, sebenarnya kita tidak mengubah W-nya pakai W dari sama dengan inverter atau NOT, gerbang logika NOT. Jadi nanti untuk WN pakai 2 kali L-min, kalau untuk WP sebenarnya bisa 4 kali L-min. Betul? 4 kalinya. Karena W dia 2 kali WN dan WN 2 kali L-min, jadi 4 kali L-min. Jadi ini nanti pakai yang untuk inverter. Kalau paralel. Yang beda untuk hubungan seri. Ya, karena kita juga harus tahu kalau setiap kali sekarang kita perlu untuk sinyal ditransfer semua transistor harus on. Jadi di mana saja sekarang terdapat ada R on. Ada di kanal ada R on. Dan ini proporsional, sekarang ini terbalik RL per W. Jadi kita ingin yang resistansi makin sekecil mungkin. Itu sebabnya L-nya memang kecil. Dan W-nya ya tidak sebesar mungkin, karena kita juga mau merancang layout tata letak yang tidak terlalu besar. Ya, kita ingin juga yang ingin mendapat layout yang padat. Jadi W-nya harus ya mungkin ya nanti dipilih dengan tujuan kita sehingga penunda transfer sama dengan penunda transfer inverter dengan ukuran rekomendasi ini. Ini rekomendasi untuk inverter, ya. Nah, bagaimana? Sebenarnya kalau kita memang dari resistor, ya, kalau nanti masing-masing nanti ada R on di sini. Ya, masing-masing. Jadi R, kalau ini R on juga,
Berarti ini juga R on. Yang R total di sini sama N kali R on. R on. Sekarang saya ingin R total, saya mau dia sama ya, itu suratnya mungkin ada tanda seru. Di sini saya mau R totalnya sama dengan R inverter. R inverter. Nah, tadi R inverter memang W-nya nanti seperti WN, kalau N-nya WN. Jadi, karena ini totalnya sudah ada faktor N, dan berarti saya harus di W-nya, ya, kalau di Rn on, ya, sebaiknya kalau saya tambah di sini N-nya, berarti di dalam Rn on ini nanti mendapat ini N kali, ya, kalau ini nanti inverter ya, inverter juga inverter sama dengan L per N kali W inverter ya masing-masing. Nah, ini nanti sama dengan ini. Karena kalau N dibagi N, tinggal L inverter dibagi W inverter. Jadi, kita bisa ada kesimpulan ya, bahwa di sini untuk pilih kalau hubungan seri, ya, kita nanti pilih W-nya nanti dipilih N kali W inverter. Ini kesimpulan. Wah, kenapa di sini ya? Tulis. Saya di sini saja. Kalau W seri, ini kita untuk seri. Yes, kita nanti pilih N kali W inverter. Nah, di sini memang ada W N inverter dan ada WP inverter. Jadi kalau untuk N, maaf ya, kalau seri terdapat di P DN, jadi di pull down, ini untuk transistor NMOS, nanti N kali 2 kali L min. Kalau untuk P, nanti 2 kali N kali 4 kali mungkin N, bisa 2, bisa N kali WP, ya, itu saja, N kali WP inverter, dan WP memang sebesar ini. Oke, ini mungkin perlu diingat, karena mungkin kalau saya tidak salah untuk modul praktikum minggu ini, nanti diminta untuk di microwave dicoba untuk diperbesar W sehingga dalam simulasi nanti timingnya lebih simetris. Ya, kalau nanti mungkin ada merasa agak susah, ya, tolong hubungi saya, ya, karena memang nanti untuk menentukan dalam timingnya untuk melihat efeknya, memang timingnya dijelaskan dalam modul praktikum, tapi harus ada bentuknya pada input, ya, tertentu. Kita perlu urutan ya seperti 01 pada input yang tertentu untuk melihat efeknya. Tapi dijelaskan dalam modul praktikum. Ada pertanyaan mengenai ini. Ini penentuan ukuran gerbang logika kompleks.
di mana memang ya berapa besarnya yang bagian seri dan ya bagian paralel. Karena biasanya kalau untuk sementara NOR salah satu seri, salah satu paralel, ya seperti itu. Belum ada campuran seri paralel. Itu nanti terdapat mungkin minggu depan baru kita ke sana. Apakah jelas? Ya, seperti jelas ya. Jadi, saya lanjut. Kita sudah pernah lihat juga bahwa sebenarnya gerbang AND ada hubungan gerbang NAND dengan inverter atau gerbang NOT. Dalam layoutnya seperti ini. Yang sebenarnya kalau melihat memang kalau dari desainnya memang di sini di atasnya nanti ada NAND, NAND, kalau di sini NOT atau inverter. Ya. Jadi NAND nanti punya dua input, itu sebabnya ada dua kali yang polisilikon ya, masih ingat ya biasanya. Dan setiap input terhubung dengan satu PMOS, satu NMOS. Itu juga satu prinsip dasar untuk mendesain rangkaian logika dalam teknologi CMOS. Ya, ada dua input di sini. Dan outputnya ini yang biasanya satu, nanti ini memang satu output. Jadi dia akan nanti terhubung dengan inputnya di inverter. Nah, ini terjadi di sini. Karena coba lihat, ini memang outputnya. Sini, ini out. Nanti terhubung, di sini masuk ke, dia terhubung nanti di sini dengan menjadi input untuk gerbang berikutnya. Nah, ini memang ya. Dan dia hubungan, saya sebutkan hubungan gerbang outputnya gerbang logika NAND dengan inputnya gerbang logika NOT. Saya sebutkan ini hubungan lokal. Untuk hubungan lokal saya memakai metal 1. Dia di sini. Kita akan masuk dalam materi untuk interkoneksi atau bikin hubungan pada pertemuan ini. Jadi gerbang OR seperti ini. Ya, tapi sama. Biasanya ada di tengah, di sini dapat yang output. Ya, kita cari nanti biasanya yang drain-nya, ya, karena di sini drain dan sini juga drain, ya. Ini source, drain, source, ya. Kalau membantu ya, kalau dibikin seperti ini. Ini source-nya. Kalau ini di bawah paralel, ya, kita lihat ada dua jalur dari VSS. Kalau satu jalur dari satu daya atau dari ground itu berarti seri. Oke. Kemudian ya memang outnya di sini ditransfer nanti ke inputnya di sini. Jadi terhubung outputnya dalam metal, terhubung dengan polingnya. Jadi kita membaca biasanya memang harus sudah tahu di sini kira-kira ya kalau ya di mana terdapat nanti NOR, di mana terdapat NAND. Ini NOT atau dan juga NOT-nya.
Oke, saya mungkin ke microwind. Ya, kita mungkin kalau di sini bisa lewat compile one line. Seperti tadi mau bikin yang under, harus compile yang NAND 2 input dulu. Ya, atau maaf ya saya langsung ke 3 nanda. Kalau 3 nanda bisa diubah, ya, ini bisa diubah juga. Kita tambah C. Nah, ini sudah langsung, ya. Coba lihat. Menjadi yang 3 input. Di bawah seri, di atas dia paralel. Nah, sekarang pakai 3. Dan setiap gerbang logika, gerbang input terhubung dengan satu PMOS, satu NMOS. Kalau mau membuat jadi under 3 input, karena memang ABC tetap inputnya, kita nanti ke inverter. Jadi nanti ditambah inverter, dan ini nanti tanda seru, kemudian seperti input saja, namanya input. Mungkin tidak invalid karakter, saya lupa. Mungkin. Oh ya, bukan ini. Memang dia pakai tanda gelombang. Ini dia. Oke, baru bisa. Ya, selalu lihat ada di bawah kiri, ya, sudah successful, jadi berhasil. Ya, bisa melihat sekarang memang terdapat 4 poli, tapi 1 polinya nanti untuk NOT. Ini yang di sebelah kanan, ini untuk NOT-nya. Bisa juga dikasih pindah. Kalau dikasih pindah ini, supaya kelihatan memang yang mana NOT, yang mana nanda. Ya. Kemudian, kalau masih ingat, ini ada view electrical node. Coba diklik di outputnya. Ini outputnya. Atau disebut di sini nanda 3, ya, karena sama dengan outputnya. Kalau ini nanti A, B, C, inputnya, ini outputnya. Dan outputnya ini harus terhubung dengan input ini. Ya, dan seperti tadi saya jelaskan, sebaiknya kita, kalau ini memang gerbang logika ini sudah disiapkan, supaya bisa terhubung dengan mudah, saya bisa pakai metal 1 di sini aja. Metal 1, tapi untuk sementara, ya, coba melihat nah, kita melihat belum terhubung. Nah, ini yang kanan, ini inputnya gerbang logika NOT. Jadi dia harus terhubung dengan dengan outputnya. Karena di atasnya, kalau dia punya node info, ini NAND 3, ya, coba lihat. Dengan 3 harus terhubung dengan input ini. Tapi jangan dengan inverter, tidak boleh dengan inverter. Jadi masih nanti di sini, ya, dia harus turun saja karena inverter outputnya NOT. Nah, bagaimana? Di edit ada layer connection atau control W. Ya, kalau saya biasanya pakai control W, sudah. Jadi ada teksnya di bawah kiri, fix the location of connector between layers. Jadi saya bisa klik saja di sini, dan dia lihat ada metal, di bawah cursornya sekarang ada metal sama poli, dan dia bikin hubungan. Seperti di sini, langsung. Kalau
Oh, yang cross section lagi irisannya. Coba sekarang dia sudah turun. Jadi sekarang sudah tidak ada nanti, ini memang sudah dianggap inputnya inverter. Ini. Oke. Dan pasti sudah jalan juga ya kalau nanti ya saya saja mungkin kasih ya bagaimana sekarang mau untuk simulasi, saya ulangi ada konsepnya. Jadi yang pertama outputnya sekarang ini inverter, sebenarnya inverter ini saya ubah namanya under, ini under. Kemudian harus klik di sini supaya tombol ini tertulis visible in simulation. Nah, ini visible in simulation. Kalau tidak, not in simulation. Ada beberapa node, ada namanya yang tidak muncul nanti. Saya ingin melihat outputnya. Ya, seperti di sini, VDD. Saya memang not in simulation karena dia selalu 1,2 volt. Tidak ada perubahan. Jadi tidak perlu. Tapi ini inverternya, maaf. Harus assign dulu ya. Lagi saya tadi ini under ya. Under. Ada under ya. Kemudian untuk inputnya ABC, saya mulai dengan A. Saya kasih, kalau diklik nanti clock. Jadi clocknya coba di sini lihat 0,2 di sini untuk time low 0,225. Ini sudah oke. Harus di visible simulation. Dia nanti pakai huruf miring. Kemudian kalau saya yang berikutnya, coba langsung dia 2 kali lipat. Jadi 0,4. Lagi saya lupa. Harus visible langsung dari huruf biasa dia ke huruf miring. Ini sudah muncul di simulasi. Kalau C pakai clock dari tadi 0,4 sekarang 0,9. Jadi karena sekitar 2 kali lipat. Ini membantu karena kita melihat kalau dalam simulasinya, ya, coba lihat polanya. Kalau A-nya, dia berubah seperti 01, 01, 01. Kemudian di B-nya, dia 0, 2 kali 0, waktu A-nya menjadi 01. Kemudian B-nya 2 kali, untuk 2 periode, ya mungkin periode yang ada garis putus, 2 kali dia 1, waktu A-nya 01. Kemudian C-nya dia 4 kali di bawah di sini. C-nya 4 kali 0. Jadi bisa, dan kemudian dia 4 kali 1. Nah, ini sama dengan tabel kebenaran 0, 0, 0. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 1, 0. 001. Jadi ini 001 sebenarnya bisa seperti 4 ya kalau desimal. Ya. Jadi ini membantu kalau kita menentukan timingnya input seperti ini, dia ikut tabel kebenaran. Betul? Bisa melihat? Dan karena ini under, nanti kalau dia 111 baru dia 1. Jadi ini membantu saya juga untuk langsung melihat, ini cuma nanti untuk kombinasi terakhir. Kenapa? Karena pada waktu 2 titik, nanodetik di sini, gerbangnya sudah, atau maaf, nilai input kembali ke 000, seperti pada awalnya di sini. Oke. Nah, kelihatan di sini juga ada semacam ya timingnya. Kita melihat memang untuk naik dia lebih lambat daripada mau turun. Betul kan? Ya, kalau sebenarnya saya mau di sini kalau yang nanda, kalau kita melihat ini nanti ke
timingnya. Ya, sama kalau ini turun. Jadi masalahnya turun. Sebenarnya pada NAND. Kenapa begitu? Karena memang NAND yang inverted. Ya, bisa lihat di sini di input. Ini sebenarnya NAND. Walaupun di sini inputnya karena sama ya, di potensial yang sama, dia lebih lambat. Ini karena masalah tadi ini, karena NAND dia seri pada NMOS-nya. Jadi NMOS-nya waktu turun. Ya, jadi harus hati-hati karena tadi kelihatan di sini seperti di Anda, ya, dia lebih lambat tadi ya di Anda di sini. Ada yang mungkin bisa ambil kesimpulan, oh ini karena kalau transisi 01 ini yang main di PMOS. Tapi bukan PMOS-nya, karena PMOS di sini, tapi sebenarnya bukan masalah inverter, tapi sebenarnya masalahnya di sini. Ini kita punya masalah di bagian NMOS-nya seri, dia seharusnya 3 kali lebih besar. Sekitar ya, saya coba saja. Kita coba. Ya, apakah jelas ya? Ini karena serinya. Dia yang untuk turun, mungkin saya kasih lihat satu kali lagi. Yang di bawah ini, coba lihat, ini yang NAND. Inputnya inverter sama. Ya, di sini, maaf. Di sini. Jadi dia 2 kali lipat. Sekitar 2 kali lipat. Jadi saya berusaha untuk memperbesar, ya, seharusnya dalam teori harus 3 kali lebih besar yang seri, betul kan? Jadi saya di lapisan nanti di polisilikon bisa di sini saya supaya memang nanti saya potong di sini. Ini ya. Kemudian saya tambah difusi. Jadi kalau dia nanti sekitar tadi ada mungkin karena dia 4 jadi ini 8. Sebaiknya ada 8. Nah ini 8. Oke. Ya, cuma di seri, di sini untuk inverter tidak. Kita melihat dalam simulasi bagaimana. Ya, sudah lumayan ya. Dari 12 dengan 11. Ya, langsung kelihatan. Kalau sekarang dengan 8, sekarang dia sedikit lebih cepat. Masih sedikit terlambat. Tapi ya, memang bisa dibilang ini sekarang timingnya simetris, cukup simetris. Oke? Ini karena seperti tadi yang ini. Jadi kita pilih yang untuk seri N kali W inverter. W inverter tadi 4 lambda, 4 lambda karena 2 kali Lmin. Lmin sama dengan 2 lambda. Nah, jangan lupa ini Lmin sama dengan 2 lambda. Ya, jadi ini 4 lambda. 4 lambda karena 3 kali seri, ada 3 transistor berhubungan seri, jadi N, jadi dia nanti 3 kali 2 kali 2 berarti 12. Coba kita lihat di microwind. Yang pertama mungkin unprotect all dulu. Kemudian kita lihat MOS list. Ya, bisa melihat di bawah ini memang 12 kali 2 ya, tertulis di sini. 12. Jadi sudah oke. Kalau di atasnya
dia pakai juga 12. Dia sedikit, ya kan dia pakai juga 3 kali daripada 2 ya, jadi 3 kali WN. Ya, karena bisa 2 sampai 3 kali untuk PMOS. Oke. Ini untuk OR, saya sudah jelaskan. Bagaimana dengan XOR? Ya, kita lanjut. Karena mungkin karena waktunya. Kalau XOR bukan gerbang logika dasar, tapi bisa sama seperti Anda ada hubungan atau dipakai logika dasar inverter, NAND atau NOR untuk mendapat XOR. Ya, dan saya tahu sebenarnya kalau kita mulai biasanya selalu dari kanan. Ini tabel kebenaran 2 input untuk XOR. 0, 1, 1, 0. Ya, dari sini. Kemudian saya tahu kalau memang untuk seperti saya ingin memakai satu gerbang logika di mana saya terdapat nilai logika tertunggal. Jadi sebenarnya ada untuk NOR, ya, karena NOR-nya punya 1 di sini dan Anda di sini. Ya, jadi sebenarnya ini NOR dan Anda membantu saya karena saya perlu satu gerbang logika di mana cuma pada satu kombinasi tertentu terdapat 1. Ya, atau bisa juga terbaliknya kalau cuma 1 yang 0. Ya, jadi memang saya pakai untuk NOR nanti karena saya tahu ini dia mendapat 1 di sini dan 1 di sini. Oke. Kemudian kalau saya nanti OR-kan, kalau di OR-kan kedua-duanya ini memang saya mendapat outputnya ini. Ya, karena NOR 1000, Anda 0001, baru di OR-kan saya dapat ini. Ya, ini memang kita sekarang menerapkan semua hukum yang untuk persamaan Boolean. Kemudian diinversikan, jadi dinotkan, jadi yang 1 menjadi 0, 01, 01, 1 dengan 0. Oke, ini satu cara untuk mendapat XOR dari gerbang dasar. Jadi dia nanti, ya, kalau untuk skematiknya, ya, yang pertama ini NOR, dan memang berdasarkan outputnya NOR di sini ya, karena masing-masing nanti dia ada A dan ada B ya di sini. Kemudian ada Anda, dan ini berdasarkan kolom ini. Ya, kemudian memang di OR-kan, nah, ini di OR, ini OR, lalu di sini NOT. Jadi menjadi sebenarnya NOR bisa digabung ya, karena saya tidak mau OR sama dengan NOR NOT, baru tambah NOT lagi, memang NOT-NOT-nya ya bisa di sini saja NOR ya. Jadi ini sebenarnya kedua-duanya ini NOR. Oke. Kalau ini yang OR sebenarnya di sini. Kalau ini ya lingkaran ini dia ke inverter sini. Nah, nanti disederhanakan ya seperti ini. Tapi ya ini adalah untuk gerbang XOR. Nah, kalau mau dibikin sendiri ya di microwind kita
Bisa new saja. Kita mulai dari tadi di node dulu ya. Jadi bisa seperti node sama dengan jadi ada node A dan B seperti ini. Karena on-nya dia pakai garis atas atau bukan garis ya bawah atas ini. Oke, compile, ini dia. Kemudian compile one line, saya harus pakai under, betul? Under sama dengan juga A ampersand B. Ya, seperti ini. So, cukup padat ya. Tapi memang mungkin nanti coba lihat di atas di sini kalau muncul, ini nanti batasannya nor, karena ini ada non-nya di sini. Ya, tinggal nor lagi, satu nor lagi. Tapi ini nanti menjadi sebenarnya X on-nya, tapi dia sama dengan not, baru kita ambil dari nor, outputnya nor, dan outputnya under, dinorkan, seperti ini. Ini nor. Nah, kita langsung melihat, kalau saya lihat, cuma kalau gerbang logika di sini, memang saya lihat ini dua transistor di NMOS, saya selalu lihat NMOS-nya paralel, saya langsung tahu ada hubungan paralel sama dengan OR, tapi karena inversinya intrinsik menjadi NOR. Jadi saya selalu tahu, walaupun tidak ada tulisan seperti ini gerbang NOR. Yang ini gerbang NAND, ya, karena seri. Tapi ditambah, langsung di sini sudah ditambah inverter, jadi ini memang AND. Ya, seperti itu. Tapi saya mau kita lebih, gimana ya, saya mau. Saya ke metal 3 ini dulu. Kasih lebih besar lagi. Seperti ini, perpanjang metalnya. Kemudian bisa dengan di sini stretch move. Ya, saya pindah. Saya mulai dulu dengan sini, bukan di sini. Oh ya, jadi saya kasih pindah supaya kelihatan dan seperti ini. Mudah-mudahan ada, ya. Mau lihat potensial khususnya di sini, tapi tetap bagus atasnya. Oke. Dan di yang kedua di sini juga stretch move lagi. Tadi saya lihat Anda yang memang batasan kiri untuk NOR kedua di sini. Dan saya kasih pindah mungkin seperti di sini. Oke. Saya tambah sedikit NML sini. Beginilah. Ya, sekarang mungkin lebih jelas. Tapi karena belum terhubung. Maksud saya kalau NOR-nya, saya lihat di sini NOR, memang di sini. Kalau NOR di sini memang NOR harus
Mana ini? Terhubung nanti dengan inputnya NOR kedua, betul? Dan outputnya Anda harus terhubung dengan input NOR kedua juga. Kalau dalam microWIN, berarti yang NOR ini, dia harus masuk ke sini. Betul kan? Dan Anda harus masuk di sini. Atau saya mau ambil yang terbalik karena tidak apa-apa kalau inputnya bisa ditukar. Jadi saya mau Anda nanti ke sini. Ya, kalau saya hubungkan, ini bisa lokal. Ya, saya coba nanti pakai metode 1 sama seperti tadi. Jadi yang saya di sini, kemudian Ctrl W, jadi dia tambah kontak di sini. Sekarang, kalau Anda sudah terhubung dengan masukan di sini. Nah, ini memang sekarang saya hapus teksnya di sini. Mau yang terbalik ya. Ini Anda, kemudian yang NOR, jadi yang dari NOR ini harus sampai ke sini. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau saya klik satu kali di sini ada metal 2, metal 1. Sebenarnya saya bisa ambil metal 3 sampai di sini. Coba saja lihat. Sekarang. Ini ada metal 3, saya bikin irisan, ini membantu saya. Ya, coba metal 3-nya di sini. Saya mau dia dari NOR sini, nanti dia belum terhubung, tapi dia naik ke metal 3, baru nanti dia turun di Anda. Yang masih dianggap Anda, tapi sebenarnya nanti menjadi NOR. Ya, jadi saya harus Ctrl W, karena belum terhubung, baru kalau satu kali, sekarang saya cuma di NOR-nya, jadi dia sudah naik. Nah, ini sudah naik, ada via. Kemudian dia masih harus turun di sini. Jadi satu kali nanti Ctrl V di sini. Hampir tidak kelihatan, tapi memang kalau di cross section, coba lihat ya, dia sudah turun. Jadi sekarang sudah terhubung. Ya. Oke. Jadi yang masih perlu juga kita lihat ada di sini, kalau A dan B, ya, memang B masuk di NOR dan juga di Anda. Untuk sementara di sini B masih terpisah. Jadi saya bisa juga dengan konsep yang sama tadi. Harus sedikit hati-hati di mana ya. Oke. Coba saya bagaimana ya, karena saya klik satu kali di tengah kontak ini, di bawahnya tertulis ada kontak poli metal via metal 2. Jadi saya tahu di bawah cursor ini terdapat semua lapisan ini. Belum ada metal 3, betul kan? Ya, itu sebabnya sebenarnya saya bisa, kalau di sini juga, saya menghubungkan B dengan B. Sama di sini. Jadi saya ambil metal 3, dan di atas ini. Dia tidak terhubung dengan yang lain. Sebenarnya melihat dari sini, dengan irisannya, harus dikasih. Ini metal 3-nya. Ini B dengan B belum. Betul? Nah, ini lagi Ctrl W, satu kali klik di sini, satu kali di sini, baru irisannya, nah, sudah, B sudah terhubung. Ya. Jadi teksnya ini, B-nya bisa dihapus. Kalau ini nanti A-nya, bagaimana A?
Saya tidak bisa metal 3 di sini dan juga tidak metal 3 di sini karena sudah ada NOR. Jadi saya sebenarnya bisa juga sembarang. Jadi saya hubungkan A dengan B-nya, maaf, mungkin sekitar di sini. Harus hati anak-anak, memang ada metal 1 di sini. Saya coba melihat yang posisi yang aman. Sebenarnya aman juga di sini. Nanti aman di sini sebenarnya. Metal 3. Ya, jadi tambah sedikit di sini juga metalnya. Sekitar ini mungkin hampir tidak kelihatan, tapi kontrol W, atau maaf saya mau irisan dulu. Sini. Ya, metal 3-nya, dia belum turun ke A. Bisa coba nanti dia turun. Oh, ini harus sedikit hati-hati karena ada outputnya. Tapi mudah-mudahan tidak jadi. Ya, ini masalahnya ini. Tapi ya, masalah ini ada metal 1 dan metal 3 pasti kalau dia turun ke poli dia harus lewat metal 1. Ya, masalahnya ini daerah di sini. Kita lihat. Tapi dia cukup aman. Ya, bagian ini karena outputnya under di sini atau sebenarnya nande ini nanti bisa send to ya dengan A-nya, tapi kelihatan masih bagus. Jadi Ctrl W untuk menghubungkan A di sini dan A di sini. Kita melihat. Mudah-mudahan ya, coba lihat tadi dia memang di sini dia naik. Kalau dari polo naik lewat metal 1 baru ke metal 2 baru ke metal 3 nanti dia turun lagi seperti ini. Ya, kemudian bisa dicek juga dengan Ctrl N atau yang bioelectrical node. Ini A, ya. Jadi memang dia masuk di NOR dan juga di under. Ini B. Maaf, bukan B. Ini B-nya. Sama ya, karena nanti terhubung lewat di bawah. Bagus. Jadi NOR tetap masuk di sini dan under masuk di sini. Oke. Jadi seperti diinginkan. Kemudian saya menentukan lagi kalau baru yang outputnya di sini bisa visible NOR dulu, ini NOR, under, not simulation, kemudian XOR-nya. Dan kita juga untuk A, menjadi clock-nya, dan harus visible, dan B-nya visible, dan juga clock-nya. Dia 2 kali lebih lambat, secara otomatis microwave membantu untuk menentukan periode, dan waktu disimulasikan kita melihat seperti ini. Nah, sekarang kalau memang dari nolnya seperti ya ini nolnya, jadi ini cuma awalnya, tapi dia sebenarnya dia nol. Ya, ini 0, 1, 1, 0. Jadi ini ada 4 periode ya. Jadi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dia ulangi, bisa juga timingnya bisa 2 titik cukup. Seperti ini. Kita lihat 2 kali periode. Jadi ini bagian pertama 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, dan dia untuk di tengah. Kalau memang XOR-nya berarti exclusive OR. Jadi dia 1 jika cuma salah satunya 1. Dia bukan, kalau ini yang ketiga ya, yang OR biasanya juga dia 1, tapi dia memang kembali ke nolnya. Ya,
seperti kelihatan di sini. Saya belum tahu kenapa di ini nor tidak mau di nor Anda. Kenapa tidak? Yang nor tidak mau masuk. Mungkin saya kasih namanya nor input. Mungkin sekadar mungkin seperti ini ya, masing-masing input. Tidak mau, tetap tidak mau. Saya tidak tahu, hilang sinyal itu. Tapi ya, yang penting sekarang kelihatan seperti ini. Oke, ini XOR. Dan sama seperti di situ. Lihatnya ya, sudah lihat. Oke. Kita break. Tapi tunggu sebentar karena mau absen dulu. Ya, seperti kemarin dibilang, saya mau lihat ini. Ya, masih ada 3 teman kita yang belum belum mengubah namanya ya. Sebaiknya ditambah ada angka di sebelumnya. Ahmad Yani, Bambang Witoyo, Charlie Al-Hasid. Jangan keluar sekarang ya, mau absen dulu, jadi karena saya ambil screenshot. Tapi ya, saya kemarin sudah mengingatkan, mengubah, tolong ubahlah namanya. Ini membantu saya. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi sebentar ya, jangan keluar sekarang karena kalau keluar nanti tidak terjadi absennya. Terus yang pertama, jadi maaf. Dua. Tiga. Keempat barangkali. Oke. Jadi semua buka video sekarang.